Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di samping gua sekarang ada satu buah power supply dari Gamdias ya, power supply ATX 3.1 PCI 5.1. Ini adalah Gamdias Helios P2850G ya. Sebuah power supply 850 watt ya, dan garansi resmi dari distributor DTG ya. Di video kali ini kita akan buka power supply-nya, kita lihat isinya dapat apa aja, sama kita akan jajal di PC yang ini teman-teman ya, pakai Ryzen 5 75F sama 5060. Oke, sebenarnya untuk power supply ya, kalau buat gua pribadi, selama dia nyala, tidak ada kendala ketika kita pasang, terus ketika kita testing benchmark kecil-kecilan, itu menurut gua sudah lebih dari cukup teman-teman ya. Terus ini 850 watt itu bukan berarti dayanya akan 850 watt teman-teman ya. Ini akan selalu gua jabarkan ke teman-teman ya, 850 watt itu kantongnya aja ya. Jadi kayak misalkan ini 75F 5060, paling tinggi juga harusnya 250 sampai 300-an watt teman-teman ya. Jadi ketika pakai PSU 850 harus sudah sangat lancar, dan kalau mau upgrade ini masih bisa sampai kayak RTX 5080. Jadi PSU 850 itu lebih ke wadah ya teman-teman ya, biar tidak salah nangkep nih teman-teman, karena masih banyak yang ingin 850 watt nih dayanya tinggi. Nggak gitu guys, PC mah balik lagi tergantung speknya. Oke, kita sekarang langsung aja ya, biar nggak lama-lama kita buka power supply-nya, lalu kita akan pasang ke komponen di motherboardnya ya. Tapi gue nggak akan masukin ke dalam casing ya, kita sebatas nyolok aja lalu nyala teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk aja ke power supply-nya, kita buka, kita pasang. Power supply udah gua keluarin dari kardusnya, isiannya seperti power supply full modular pada umumnya teman-teman ya. Oh ya, tadi gua belum nyebutin garansi. Power supply ini garansi resmi dari distributor DTG 7 tahun ya. Untuk harganya itu gue lihat di marketplace tuh variatif ya, ada yang 1,3, ada yang 1,4 jutaan, dan itu belum promo-promo diskon ya. Kadang di marketplace kan suka ada tuh diskon-diskon. Kalau pakai diskon atau voucher-voucher gitu mungkin teman-teman bisa dapat 1,1 atau 1,2 jutaan. Ini udah murah banget untuk power supply yang garansinya 7 tahun fully modular teman-teman. Oke, nah isiannya power supply, kabel, terus ada baut, ini ada manual ya, sama rincian dapat kabelnya apa aja. Ini ada di dusnya sih, tapi nggak apa-apa, kita absen lagi ya. Dari ini kabel power, terus ada 24 pin, dan 24 pin itu selalu bolong satu teman-teman ya, jangan kaget. Bang kok bolong satu? Emang gitu guys, tapi ada beberapa power supply yang bolongnya 2 juga. Oke, untuk yang ini 1 ya. Lalu ada 12V 2x6 yang 450 watt. Lalu ada colokan 8 pin buat CPU motherboard ya, yang 4+4, satu kabel bercabang. Terus ada yang 8 pin buat graphic card yang 6+2, 2 kabel bercabang, total 4. Sisanya adalah SATA dan Molex ya, sama ini kabel apa namanya, FDD ya, FDD. Terus Molexnya 3, SATA-nya ini 5, ada yang 2 biji, ada yang 3 biji ya. Untuk rakitan yang kali ini kita nanti akan langsung colok aja ya. Ini kabel-kabel udah gue copotin, dan kabel yang kita pakai itu 24 pin, terus 8 pin motherboard teman-teman ya. Tapi untuk yang 8 pin ini gue akan colok 1 aja, karena gue juga pede kok pasti nyala 1 doang juga. Oke, terus sama 8 pin buat graphic card teman-teman yang 6+2 ya, karena VGA gue ini 5060 masih pakai 8 pin biasa. Sama kita butuh SATA ya untuk fan-fannya. Oke, ini gue buka dulu, abis itu kita langsung colokin. Karena power supply-nya fully modular, jadi kabelnya kita harus pasang sendiri ya. Oke, dan balik lagi, untuk fully modular kayak gini tuh nggak harus semuanya dicolok, kita colokin yang emang kita perlu aja ya. Pertama 24 pin nih, di sini udah ada tulisannya ya, MB tuh. Jadi gak akan kelihatan tuh, gue pasang yang bawah dulu deh biar teman-teman nggak pusing ngelihatnya. Ini pertama colokan yang buat CPU 8 pin ya. Oke, di sini udah ada nih CPU. Kalian bisa colokin. Cas, itu aja guys, sampai klek kayak gitu. Selanjutnya
Ini 8 pin buat graphic card yang 16.2. Di sininya PCIe teman-teman. Nih. Tinggal colokin juga, mau di sini bebas, terserah. Oke. Habis itu SATA ya, untuk fan atau controller RGB. Kebetulan casingnya kan pakai controller, jadi kita butuh colokin ini. Ini mau di bawah sini, mau di atas, ini bisa ya. Tuh, peripheral, SATA, ID dan kawan-kawan. Nah, anggaplah gua colokin di sini nih. Nah, itu bebas ya. Sama yang terakhir tadi yang 24 pin. Ini kita tinggal colok aja. Tinggal masukin. Oke, sampai rapat. Kalau udah gini kita udah tinggal colokin ke PC kita, ke graphic card, ke SATA, controller, terus juga sama ke motherboard. Sekarang kita akan colokin guys dari 8 pin Mobo dulu ya. Ini gue cuma colokin satu aja guys ya, bisa kok nyala. Tenang saja. Tuh. Kalau misalkan motherboard kalian colokannya 2x8 pin, masang satu tuh masih bisa nyala. Kalau misalkan mau dicolok dua-duanya tuh, kalau kalian misalkan ada overclock atau kegiatan lebih berat, baru colokin tuh dua-duanya. Kalau misalkan cuma spek yang ringan-ringan aja, default satu juga itu masih bisa. Oke, ini SATA ya untuk controller RGB, controller fan. Oke. Terus ini 8 pin yang VGA graphic card sama 24 pin. Nah, nyolok-nyolok gini mah gampang ya. Ini gua hanya nyolokin di sini aja. Kalau nanti prakteknya kalian pasangnya tergantung casing masing-masing. Karena tiap casing jalurnya beda-beda, kayak 24 pinnya dari sini, kayak 8 pin dari sini, 8 pin VGA-nya dari samping atau dari kolong, itu tiap casing beda-beda. Oke, karena ini udah selesai, kita udah tinggal fokus ke kabel power dan juga bagian belakang power supply-nya guys. Ini tinggal colokin aja. Ini juga masih banyak yang nanya, bang nyolokinnya sampai rapat banget tuh gimana? Oke, ini bisa gue kaitin biar gak hilang. Oke, ini di on ya guys ya. Kalau gue nggak pernah otak-atik on off-nya, jadi on off-nya gue selalu di stop kontak. Karena kalaupun kita on off-nya di stop kontak, kalau rusak ya paling murah guys, 50.000, 100.000. Kalau di sini di on off, lama-lama dol, on off-nya rusak, ganti satu power supply mahal. Nah, ini tinggal colokin aja guys. Nah, dia tuh mentoknya segini ya untuk power supply ini tuh. Ini udah mentok teman-teman ya, dia jadi nggak sampai rapet banget. Nah, udah gini, udah deh kita tinggal colokin terus nyalain. Sudah dicolokin ke listrik teman-teman ya untuk power supply-nya, dan langsung aja kita nyalain PC-nya ya. Nah, PC sudah nyala, tinggal tunggu masuk ke Windows ya, dan fan juga udah muter. Oke, kalau tadi kalian lihat kok motherboard-nya udah nyala, di beberapa kondisi memang ada beberapa brand motherboard yang kalau udah colok listrik dia lampunya udah nyala duluan teman-teman. Oke, kalau udah gini kita tinggal tungguin dia masuk ke layar. Sudah masuk ke Windows teman-teman. Oke, ini dia si power supply-nya. Dan kalau buat gue pribadi teman-teman ya, selama dia udah nyala, udah bisa tampil ke desktop, masuk ke Windows kayak gini, ya udah harusnya sih udah aman teman-teman. Karena biasanya untuk power supply kalau emang dia bermasalah tuh, atau misalkan kurang daya, ya udah dia nggak akan nyala teman-teman. Kita pencet powernya gitu, dia nggak akan nyala PC-nya. Ini udah nyala, masuk ke layar, ya harusnya ini ke depannya aman ya. Dan ini untuk daya pada saat baru banget nyalain ada di 70-80an watt. Jadi 850 watt itu seperti yang gue bilang tadi ya, itu tuh kantongnya teman-teman. Dia bisa menampung spek PC yang totalnya hingga 850 watt. Jadi bukan berarti dayanya langsung 850 watt gitu. Enggak guys ya. Oke, habis ini kita akan jajal benchmark. Jadi teman-teman tinggal nikmati sampai benchmarknya kelar ya. Pokoknya kalau misalnya udah kelar sampai clear semua, udah aman, ya berarti udah mantep ini power supply-nya.
Oke, kita udah clear ya benchmarknya, harusnya di 3D Max sama Wukong gua set di 2K sinematik ya, udah di atas ultra, ray tracing very high, itu udah bisa mewakili ya. Alhamdulillah nggak ada aneh-aneh sampai sekarang. Dan daya pun tadi tertinggi kayaknya gue ngeliat cuma 240-an watt ya, belum nyampe 250-an watt. Jadi balik lagi, PC itu akan ngikutin daya si PC-nya guys, bukan dari power supply-nya. Jadi power supply itu hanya sebatas kantong aja. Ini nanti misalkan kalian mau upgrade ke 9950 X3D, ke RTX 5080 juga ini masih bisa untuk si power supply-nya. Jadi buat teman-teman kalau lagi nyari power supply yang harga terjangkau di 1 jutaan ya, 1,1 1,2 kalau pakai voucher, atau kalau misalkan nggak pakai ya dia di 1,3 1,4, garansi 7 tahun, resmi dari DTG ya distributornya, garansinya gampang banget. Jadi kalau kalian ngincer bisa gas ambil si Helios P2 850G ya, ini udah ready buat VGA kayak RTX 5000 series karena udah ada colokan 12V 2x6, sudah ATEX 3.1, sudah PCIe 5.1 deh, dan full modular. Kalian bisa colokin sesuai yang kalian butuhin aja, yang nggak dipakai masukin lagi ke kardus biar kagak berantakan di dalam casingnya. Oke, segitu aja dari gue, semoga bermanfaat. Link pembeliannya gue drop di deskripsi ya, asli ini worth it guys, mantap.